Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dan biografi tokoh Islam Hafsah binti Umar bin Khattab. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dari kelas psikologi E. Ketika wanita itu menjanda, sang ayah mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk menjadi suami dari perempuan tersebut. Sesuai syirah, sang ayah dari perempuan mulia tersebut mendatangi Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak merespon tawaran tersebut. Kemudian setelah itu, sang ayah dari wanita mulia ini mendatangi laki-laki yang malaikat pun malu padanya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga tak merespon. Ternyata Allah berikan laki-laki yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dialah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nuf'ail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay radhiyallahu anhu. Ia dilahirkan pada 18 tahun sebelum Hijriah. Ibunya adalah Zainab binti Mat'un bin Hubab bin Wahab. Hafsah lahir saat orang-orang Quraisy membangun Baitullah, dan ia merupakan anak sulung dari Umar bin Khattab. Artinya ia lebih tua dari Abdullah bin Umar. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahami. Keduanya memeluk Islam bersama. Kemudian Khunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang membawa istrinya Ruqayyah putri Rasulullah. Kemudian Khunais dan istrinya Hafsah berhijrah pula ke Madinah. Ia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang ia derita. Setelah suaminya wafat, ayahnya Umar bin Khattab iba dengan keadaannya. Ia berusaha mencarikan putrinya seorang suami yang soleh. Umar berkata, "Aku menjumpai Utsman. Aku tanyakan padanya apakah tertarik dengan Hafsah. Kukatakan padanya, jika engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah binti Umar." Utsman kemudian menjawab, "Aku akan pikir terlebih dahulu." Utsman menunggu beberapa malam, ia pun menjumpainya. Utsman berkata, "Aku telah berkesimpulan bahwa aku tak berminat untuk menikah dalam waktu-waktu ini." Kemudian Umar menjumpai Abu Bakar, dan Umar pun mengatakan padanya, "Jika engkau mau ya Abu Bakar, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar." Abu Bakar kemudian terdiam. Ia tak memberi jawaban apapun pada Umar. Umar meyakini bahwa Abu Bakar juga mengambil sikap seperti Utsman. Setelah lewat beberapa malam, ternyata Rasulullah datang melamar Hafsah. Setelah itu, Umar menemui Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Mungkin engkau kecewa padaku saat mengajukan Hafsah. Aku tak memberikan jawaban apapun padamu." Abu Bakar kemudian melanjutkan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menanggapi tawaranmu, melainkan aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut Hafsah. Aku tak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Seandainya beliau tak jadi, aku yang akan meminang Hafsah." Rasulullah menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban. Ada yang menyebutkan Rasulullah menikahinya pada tahun ketiga Hijriah. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu an termasuk salah seorang istri Nabi yang dikenal memiliki kecemburuan dibanding istri-istri yang lain. Sifat ini lumrah di kalangan perempuan, terlebih seorang istri yang suaminya memiliki beberapa orang istri selain dirinya. Karena itu diriwayatkan dari Aisyah bahwa istri-istri Nabi terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafsah, Sofiyah, dan Saudah, dan kelompok lainnya adalah Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsah. Saat Umar, ayah Hafsah, mengetahui kabar ini, ia lumuri kepalanya dengan debu. Lalu Umar berkata, "Pada hari ini Allah tak menghiraukan Umar dan putrinya." Dari Zaiz bin Yazid, ia berkata, Nabi pernah mentalak Hafsah binti Umar dengan talak satu.
salah seorang pamannya dan Utsman bin Mad'un menemuinya. Hafsah menangis dan berkata, "Demi Allah, tidaklah beliau menceraikanku karena suatu aib." Kemudian Nabi datang dan bersabda, "Jibril menyampaikan padaku, rujuklah Hafsah, karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat, dan dia adalah istrimu di surga." Syifa binti Abdullah berkata, Rasulullah datang menemuiku saat itu aku sedang bersama Hafsah. Beliau berkata kepadaku, "Tidakkah engkau ajarkan padanya meruqyah penyakit an-namlah, sebagaimana kau mengajarinya menulis?" Dalam hadis ini terdapat pesan yang jelas bahwa Hafsah adalah seorang wanita yang tidak buta huruf. Ia bisa menulis, suatu keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh wanita kala itu. Keahliannya ini sangat bermanfaat untuk mencatat wahyu yang turun dari langit. Dari sini kita mengetahui mengapa Hafsah dijuluki Hairasah al-Zuran, yaitu seorang wanita penjaga Al-Quran. Ia juga seorang ulama wanita di generasi pertama Islam. Banyak orang bertanya padanya tentang permasalahan agama. Setelah Nabi wafat, Hafsah senantiasa berada di rumahnya. Ia tidak keluar rumah, kecuali kalau ada keperluan saja. Ia dan Aisyah bagikan satu tangan. Setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, Aisyah hendak keluar menuju Bashrah. Hafsah pun sangat ingin pergi bersamanya, namun saudaranya Abdullah bin Umar melarangnya. Hafsah juga ambil peranan dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi. Ia meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah dan dari ayahnya Umar bin Khattab. 3 di antaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim saja sebanyak 6 hadis. Kemudian para sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Peninggalannya yang paling istimewa adalah Mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar Asy-Shiddiq atas masukan dari Umar bin Khattab. Mushaf yang ditulis karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab itu disimpan di rumahnya. Utsman bin Affan menjadikan Mushaf Al-Quran itu sebagai rujukan saat menyeragamkan bacaan Al-Quran. Dari sinilah Al-Quran disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Hafsah wafat di bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Inilah pendapat yang paling kuat. Meskipun ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 27 Hijriah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pendapat pertama yang paling kuat karena Hafsah sempat ingin pergi bersama Aisyah menuju Bashrah. Setelah terbunuhnya Utsman, hal itu terjadi sekitar tahun 36 Hijriah. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar dan mengumpulkan kita bersamanya di surga. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.